Ya, pemerintah akan terus menambah jumlah smelter guna mendukung program hilirisasi di sektor pertambangan di tanah air. Salah satunya smelter untuk pengolahan konsentrat tembaga milik PT Freeport Indonesia yang ditargetkan rampung pada tahun ini. Pemerintah melalui Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM memastikan Indonesia akan menambah jumlah smelter dalam mendukung program hilirisasi di sektor pertambangan tanah air. Dan salah satunya adalah smelter untuk pengolahan bahan baku tembaga milik PT Freeport Indonesia yang berlokasi di kawasan ekonomi khusus Java Integrated Industrial and Port Estate, Gresik, Jawa Timur. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan proses konstruksi pembangunan smelter untuk tembaga milik Freeport Indonesia diperkirakan akan rampung di tahun 2023 ini. Saat ini progres pembangunan smelter tersebut sudah mencapai lebih dari 50% dan akan menjadi salah satu smelter tembaga terbesar di dunia dengan investasi mencapai 3 miliar dolar Amerika. Smelter Freeport ini nantinya akan mampu mengolah konsentrat tembaga sebanyak 1,7 juta ton per tahun. Bahkan jumlah kapasitas pengolahan tersebut berada di luar existing yang ada saat ini sudah ditingkatkan dari sebelumnya 800.000 ton menjadi 1,3 juta ton. Kalau smelter untuk tembaga Freeport, ya tahun 2023 itu akan selesai konstruksi. Sekarang progresnya sudah mencapai 50% lebih. Udah dulu, karena Pak Wapres baru pulang dari sana. Itu salah satu smelter tembaga terbesar di dunia. Investasinya itu kurang lebih 3 miliar US dollar. Kapasitas penampung konsentrat itu 1,7 juta ton. Itu adalah di luar yang existing sekarang, yang 800.000 dinaikkan volumenya menjadi 1,3. Tidak hanya itu, produk akhir smelter dengan desain single line terbesar di dunia ini yang melakukan pemurnian tembaga hanya dengan satu jalur proses akan langsung berkontribusi pada ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Dari Jakarta, Devi Firmansyah, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema berikutnya, smelter Freeport bakal menjadi terbesar di dunia. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Tony Wenas, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Halo, selamat pagi Pak Tony. Selamat pagi, apa kabar? Salam sehat juga Pak Tony, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kita akan review terlebih dahulu ya Pak, bagaimana dengan industri pertambangan di Indonesia menurut kacamata Pak Tony Wenas ini seperti apa Pak? Silakan. Jadi kalau dilihat industri pertambangan di Indonesia saat ini adalah momentum yang tepat. Maksudnya adalah bahwa harga-harga mineral juga mengalami kenaikan, harga batu bara juga mengalami kenaikan, dan Indonesia seperti diketahui adalah salah satu pemain utama dunia dari batu bara, kemudian tembaga, nikel, dan juga aluminium dan beberapa mineral lainnya, sehingga memang sebagai suatu negara tambang, ini adalah momentum yang tepat untuk Indonesia bisa terus mencapai pertumbuhan ekonomi yang di atas 5%, dan tentu saja didukung juga oleh program hilirisasi yang sudah mulai terjadi baik di sektor nikel maupun di mineral-mineral lainnya. Jadi ini adalah saat yang tepat bagi Indonesia untuk dengan kekayaan tambang yang dimilikinya untuk bisa terus menjadi salah satu driver utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Oke, terkait dengan hilirisasi ini Freeport tengah membangun smelter begitu ya di kawasan ekonomi khusus JP Gresik, Jawa Timur, dan sejauh mana progresnya hingga saat ini, Pak Tony? Jadi smelter tembaga yang kita bangun ini adalah yang kedua. Yang pertama itu sudah beroperasi dari tahun 98, lokasinya di Gresik juga dengan kapasitas terakhir itu 1 juta ton dan akan dinaikkan sedang kita naikkan menjadi 1,3 juta ton. Dan smelter kedua ini yang kapasitasnya 1,7 juta ton konsentrat tembaga itu merupakan smelter tembaga single line terbesar di dunia. Yang kedua terbesar itu ada di China yang kapasitasnya 1,6 juta single line. Dan progres sampai dengan akhir Januari itu sudah 54,5%. Dan ini melebihi dari rencana yang 52,9%. Dan diperkirakan akhir tahun ini itu konstruksi fisik seluruhnya akan selesai, dan kemudian kita akan mulai lakukan pre-commissioning dan commissioning di awal 2024 sehingga akan bisa mulai berproduksi
pada bulan Mei 2024. Dan 100% produksinya bisa tercapai nanti mungkin pada Desember 2024. Demikian. Oke, tapi kalau bisa dijelaskan lebih lanjut, recommissioning, kemudian commissioning ini progres yang seperti apa setelah konstruksi selesai begitu Pak Tony? Jadi kalau ibaratnya kita bangun mobil ya, Ya. bodinya semuanya, mesinnya sudah terpasang, bannya sudah terpasang, Oke. tapi kemudian ini listriknya masih perlu disambung, dikonek supaya dia bisa kemudian hidup. Gitu. Jadi konstruksi Oke. fisiknya ini adalah baik bangunan fisiknya, kemudian peralatan-peralatan utamanya sudah terpasang, nah, tinggal commissioningnya adalah menyambung satu dengan lainnya sehingga terkoneksi sesuai dengan planningnya, engineering desainnya, supaya bisa kemudian switch on, mulai nyala dia Pak. Oke, target sampai dengan Mei 2024 mendatang berarti secara keseluruhan operasional dari smelter tembaga ini begitu Pak Tony? Iya, jadi akan mulai memproduksi katoda tembaga, emas batangan dan perak batangan di fasilitas yang namanya Precious Metal Refinery pada bulan Mei 2024. Dan proyek smelter Freeport ini digadang-gadang akan menjadi terbesar yang di dunia begitu Pak Tony, seperti yang Anda katakan tadi. Nah, ini bisa dijelaskan lebih lanjut tidak? Dalam artian kapasitasnya kah atau dari sisi lain begitu Pak Tony? Dari segi kapasitasnya memang, dari segi kapasitasnya. Dan sebagai informasi adalah ini konsentrat tembaganya dihasilkan di tambang di Papua, yang juga merupakan tambang bawah tanah yang terbesar di dunia. Dan kemudian ada smelter tembaga single line yang terbesar di dunia juga di Indonesia, sehingga kita perlu bangga bahwa Indonesia hulunya juga terbesar di dunia, hilirnya juga terbesar di dunia untuk tembaga single line. Baik, kaitannya dengan jarak tempuh yang cukup jauh dari hulu ke hilir tadi yang seperti Anda katakan Pak Tony, apakah ini menjadi tantangan tersendiri bagi Freeport dalam melakukan pengolahan di smelter tembaga ini? Jadi memang kalau dilihat dari volume yang kita kelola ya, volumenya itu ibaratnya itu ada salah satu faktor untuk mentransport dari Papua ke Surabaya, itu akan makan waktu kira-kira 7 hari, tapi ini suatu hal yang normal lah kita lakukan. Demikian juga kalau kita lakukan ekspor konsentrat ke Cina atau bahkan ada beberapa negara Eropa, ada ke Jepang, itu akan makan waktu kira-kira mungkin 7-10 hari juga untuk mencapai negara-negara tersebut. Jadi ini adalah hal yang lumrah untuk dilakukan dan bukan merupakan tantangan utama buat kita. Oke, dan tantangan tersendiri dalam menyelesaikan proyek pembangunan smelter Manyar ini seperti apa Pak Tony yang dirasakan sejauh ini? Karena kan tadi tahun 2023 ini adalah akhir dari pekerjaan konstruksi begitu. Jadi tantangan utamanya tentu pada beberapa 2 tahun yang lalu adalah situasi COVID yang terjadi yang melanda dunia, sehingga proyek ini harus tertunda. Itu tantangan utamanya. Dan kemudian berikutnya adalah tentu project management ini untuk proyek sebesar ini bukan hal yang mudah. Baik. Tentu ini memerlukan koordinasi dan project management, dan kami menganggap EPC kontraktor kita yaitu Chiyoda dan juga subkontraktor lainnya itu sebagai mitra, sehingga kita betul-betul punya kesepahaman dan tujuan yang sama bagaimana untuk dapat menyelesaikan proyek ini sesuai dengan kurva S atau jadwal kurva S yang sudah kita sampaikan ke pemerintah dan sudah disetujui. Nah, itu adalah menjadi patokan sehingga diharapkan smelter ini bisa selesai on time sesuai dengan kurva S-nya. Oke, itu dia COVID-19, kemudian project management begitu yang masih terus dipadukan untuk menyelesaikan sesuai target dari pembangunan smelter Manyar yang menjadi terbesar di dunia ini. Ya, berikut ini kami akan sampaikan infografik terkait dengan hasil produk dari smelter Manyar milik PT Freeport Indonesia yang berada di Gresik, Jawa Timur. Ini apa saja? Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ada copper cathodes, ini hasilnya atau aplikasinya adalah kawat dan kabel, kemudian ada produk sekunder sulfuric acid, hasilnya ataupun penggunaannya untuk pupuk, kemudian anode slime, pemurnian emas dan perak, copper telluride, kemudian ini untuk semiconductor, aplikasi optikal, lapisan untuk tenaga surya, kemudian gypsum, semen, kemudian copper slag, ini juga penggunaannya semen dan beton. Kemudian program hilirisasi pemerintah begitu ya, apa saja yang sudah dilarang untuk ekspor bahan tambang? Ada nikel, kemudian bauksit, kemudian tembaga. Jadi ini
bijinya begitu yang benar material atau raw material yang dilarang oleh pemerintah untuk diekspor. Lantas bagaimana dengan jumlah smelter di Indonesia per November 2022? Ada mineral mangan itu ada 1 unit, mineral besi 1 unit, tembaga 2 unit, boksit 2 unit, dan nikel ada 15 unit smelter per November 2022. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Tony Wenas, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Baik Pak Tony, kalau kita lihat dengan kondisi yang ada tadi, beberapa tantangan sudah disampaikan. Lantas bagaimana dengan besaran dana investasi yang sudah dibenamkan untuk pembangunan smelter tembaga terbesar di dunia ini? Total investasi yang kami perlukan adalah 3 miliar dolar atau sekitar 45 triliun. Dan sampai dengan akhir Januari kami sudah spending di proyek tersebut 1,8 miliar dolar. Jadi ada sekitar 1,2 miliar dolar lagi investasi di proyek smelter baru ini akan kita tanamkan di situ. Dan ya demikian. Jadi ini berbeda ya dana investasi tadi untuk konstruksi maupun sistem pengolahannya yang seperti Anda sampaikan tadi begitu Pak? Jadi 3 miliar itu adalah total investasi kita untuk sampai ke produksi. Nah dari situ kan ada OPEX ya, operational expenses. Udah bukan capex lagi di situ. Lantas kalau kita lihat dengan kesiapan SDM-nya sendiri ini bagaimana? Mengingat ini adalah salah satu smelter yang memiliki kapasitas produksi terbesar di dunia tadi yang seperti disampaikan, Pak Tony. Ya, jadi memang itu adalah salah satu tantangan kita. Adalah pertama dalam melakukan konstruksi ini kan kita memerlukan 40.000 kumulatifnya tenaga kerja. Dan ini awalnya memang agak mengalami kesulitan untuk mendapatkan, tapi akhirnya bisa kita atasi dan sekarang sedang berlangsung terus untuk proyek konstruksinya. Dan kalau untuk operasionalnya kami akan membutuhkan kira-kira 1.500 orang untuk operasional smelter baru tersebut. Dan ini proses rekrutmen juga sedang kami lakukan dan tentunya memang karena jumlah smelter tembaga di Indonesia kan baru ada 1, yaitu PT Smelting yang juga kami miliki dan ini smelter tembaga kedua. Jadi memang untuk teknis pengelolaan smelternya ini kita masih perlu mentrain beberapa orang dari Indonesia untuk mentrain mereka untuk melakukan pengelolaan atau pengoperasian smelter. Tapi tentu kan fungsi-fungsi lainnya kan sudah banyak tersedia juga di Indonesia, yaitu fungsi administratif, supply chain, kemudian yang lain sebagainya. Tapi untuk teknis pengelolaan smelter ini ya tentu kita akan melatih beberapa tenaga kerja Indonesia untuk kemudian pada saatnya nanti bisa siap untuk mengoperasikan smelter tersebut secara teknis ya. Baik, tadi disampaikan ini adalah smelter single line terbesar begitu. Apakah di sini dalam artian dalam satu kali proses kemudian nanti akan menjadi satu produk begitu Pak Tony, dan di situ berarti dibenamkan teknologi yang terbaru begitu untuk pengolahan ataupun smelternya sendiri? Iya, jadi kita menggunakan teknologi terbaru yaitu teknologi Outotec dari Finlandia. Dan ini ya proses smelter kan konsentratnya kemudian dilakukan proses smelter, kemudian dia proses converting dan akan memproduksi katoda tembaga dan anode slime. Anode slime ini kemudian dibawa ke precious metal refinery yang memang di kompleks itu juga untuk kemudian dimurnikan menjadi emas dan perak batangan. Di samping itu tadi sudah disampaikan di infografis ada produk-produk samping yang sebenarnya adalah merupakan waste tapi punya value juga, yaitu asam sulfat, ada teluk, gypsum, ada kemudian copper slag dan lain sebagainya. Ini kemudian masih punya nilai ekonomis untuk dijual kepada pihak ketiga di dalam negeri. Jadi itu kira-kira prosesnya di situ. Baik, jadi baik dari tadi produk utamanya yang untuk kepentingan domestik dan juga ekspor, tapi produk turunannya atau produk sekundernya pun juga memiliki nilai tambah yang bisa dimanfaatkan ataupun dalam artian bisa menjadi pendapatan bagi perseroan begitu Pak Tony?
Betul, itu akan menjadi pendapatan tambahan buat perseroan. Baik, untuk sisi pangsa pasarnya, baik yang produk utama maupun yang sekunder sendiri bagaimana Pak di tahun 2023 ataupun ke depan nanti setelah smelter jadi? Jadi kalau dilihat dari katoda tembaga yang sekarang ini diproduksi oleh PT Smelting itu kira-kira 300.000 ton per Oke. tahun. Dan itu 50%-nya masih ekspor. Jadi kalau seandainya kami akan memproduksi di 2024 tuh 600.000 ton tembaga, Ya, itu yang kami harapkan adalah industri yang lebih hilir lagi yang akan menggunakan tembaga sebagai bahan baku, itu bisa lebih cepat tumbuh di dalam negeri agar supaya katoda tembaga yang kami produksi itu bisa juga diserap di dalam negeri. Tapi kalau misalnya industrinya juga belum siap, ya terpaksa kami harus ekspor dulu katoda tembaga tersebut. Jadi sayang kan, padahal iya. ada bahan baku dan ini kalau bahan baku tembaga ini adalah salah satu base metal yang digunakan dalam ekosistem kendaraan listrik, electric Oke. vehicle. Iya, iya. Jadi di samping grafit ada kemudian aluminium, ada nikel, ada mangan, ada kobalt. Tembaga juga salah satu unsur utama dalam ekosistem kendaraan listrik. Dan tentu saja yang kami produksi nanti akan menjadi bagian penting dari ekosistem kendaraan listrik yang dicanangkan oleh pemerintah. Betul, dan pemerintah saat ini juga tengah fokus untuk pengembangan kendaraan listrik baik roda 4 maupun yang roda 2 dan Anda melihat potensinya sangat besar sekali produk-produk yang dihasilkan dari smelter Manyar ini bisa terserap di pasar domestik, Pak Tony. Ya, makanya kita harapkan industrinya tumbuh dalam negeri dan ini kan juga di samping kendaraan listrik ya. Ya, Tembaga tuh kan di dunia ini dibutuhkan kira-kira 70% untuk mengalirkan listrik. oke. Jadi pembangunan power plant yang renewable sekarang ini akan membutuhkan tembaga lebih banyak daripada power plant yang pakai fossil fuel. Oke, Sehingga baik. memang kebutuhan akan tembaga ini akan kedepannya akan terus lebih tinggi dan diharapkan dengan itu produk-produk yang kami hasilkan terutama katoda tembaga itu dapat lebih terserap. Oke, kalau kita lihat dengan kondisi yang ada berarti potensinya sangat besar sekali dengan pembangunan energi terbarukan juga di Indonesia menjadi fokus dari pemerintah, kemudian kendaraan listrik. Tata niaganya sendiri untuk produk-produk tembaga Anda melihat bagaimana Pak ke depannya begitu? Jadi tata niaganya memang perlu diatur lebih tepat lagi. Kalau memang produksi katoda tembaga dalam negeri, katakanlah misalnya 300.000 dengan yang sudah existing sekarang, Iya. yang kami sedang bangun itu 600.000, sudah 900.000. Nanti mungkin Aman Mineral juga akan memproduksi lagi barangkali sekitar 500.000 atau 400.000 ton. Jadi ada sekitar 1,5 juta ton. Dan ini kalau misalnya bisa mencukupi itu dalam negeri, ya mungkin impornya perlu dibatasi barangkali. Impor tembaganya. Baik. Jadi mungkin itu yang perlu kita diskusikan bersama Kementerian Perdagangan, Kemenko Ekonomi, kemudian juga Kementerian SDM bagaimana untuk mengatur tata niaganya ini. Tapi intinya adalah bahwa kami siap bersaing di pasar internasional karena produk-produk tembaga kami juga adalah salah satu pemain terbesar di dunia ya. Oke, pangsa pasar dari ekspor sendiri di mana Pak? Sejauh ini yang menjadi backbone dari Kalau ekspor Perseroan? sekarang kan kita ekspornya ekspor konsentratnya. Kalau yang PT FI lakukan oleh ekspor konsentrat. Kalau yang dilakukan oleh PT Smelting yang mengekspor katoda tembaga itu sebagian memang masih ke Jepang, Cina dan Korea Selatan ya. Kalau kami juga yang kami lakukan memang pasar terbesar kami adalah Korea, Jepang dan Cina. Jadi memang the biggest market is actually in Asia right now. Oh, I see. Nah, kalau dilihat dari dukungan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan industri pertambangan khususnya dari pembangunan smelter yang tengah dilakukan PT Freeport Indonesia sendiri bagaimana Pak? Apakah memang sudah sesuai dengan keinginan manajemen sejauh ini Pak Tony? Jadi harapan nih industri tambang adalah dan juga adalah program hilirisasi ini perlu memang dilakukan secara terintegrasi. Oke. Terintegrasi, jadi semua kementerian terintegrasi kepada satu roadmap untuk hilirisasi dalam arti kata pembentukan ekosistem kendaraan listrik. Dan memang kita memerlukan suatu roadmap yang rinci
Dari segi industri hilirnya seperti apa dan Ya. bagaimana insentifnya, bagaimana penanganannya, pengendaliannya, dan memastikan bahwa investasi masuk dan juga menjaga investasi tersebut. Baik, Pak Tony, terakhir optimisme Anda untuk proyek pembangunan smelter Manyar di Gresik, Jawa Timur seperti apa? Kami sangat yakin bahwa kami akan menyelesaikannya tepat waktu dan kami juga mendapat komitmen dari Global CEO-nya Chiyoda bahwa mereka juga komit untuk bisa kita bekerja sama sebagai mitra untuk dapat menyelesaikan itu sesuai dengan kurva S yang sudah disetujui pemerintah. Dan kami juga yakin, saya dan Freeport juga yakin bahwa Indonesia adalah tempat yang baik bagi investasi, baik di hulu maupun hilir, dan tentu dengan angka-angka makroekonomik yang sangat menjanjikan, pertumbuhan ekonomi di atas 5%, bonus demografi, dan sekian banyak usia produktif, middle class-nya juga besar, dan lain sebagainya membuat Indonesia dapat bertahan dalam situasi ketidakpastian dunia saat ini. Baik, itu dia terakhir terkait kondisi yang ada, memang menjadi satu tantangan melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bertahan di atas 5% tentu akan menjadi salah satu hal yang berkah tersendiri lah dikatakan bagi dunia usaha di Indonesia, termasuk juga industri pertambangan. Pak Tony, terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Tony, terima kasih. Terima kasih, salam sehat. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.